Cikakarut ini lagi kasih contoh buat kita. Kadang promosi yang paling jitu adalah bekerja dengan baik, rajin, jujur, dan excellent. Bukan cuma pas ada bos baru kelihatan kerja. Bukan ngecap panjang lebar di CV padahal copy paste. Kalau kita bekerja seperti kita sedang melayani Tuhan, promosi Tuhan yang atur. Amin. Promosi datangnya dari Tuhan. Amin. Kita mau apresiasi buat setiap builders, para pelayan yang sudah melayani kita pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan. Ada Viu yang baru pertama kali melayani, tepuk tangan dong. Ada Noah yang makin luar biasa aja sih mainnya, keren banget. Ya, dan ada Tuhan kita yang luar biasa pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar? Baik, saya dengar di sini ada beberapa yang lagi kurang enak badan. Gak apa-apa ya, badan kita lemah tapi roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Amin. Ya, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Bagi setiap jemaat, builders dan para tamu-tamu kita yang terkasih pagi hari ini, selamat bergabung di ibadah GKS Balikpapan. Minggu ini ya, kita akan melanjutkan. Minggu ini adalah minggu ketiga tema pembelajaran kita tentang tema di bulan Maret ya. Walaupun cuaca di luar ya, saya bersyukur ya di sini adalah anak-anak Tuhan, manusia-manusia yang waterproof. Ya, waterproof nih, walaupun hujan dan bantal proof, selimut proof. Kayaknya paling enak ada di bantal dan di dalam selimut ya pagi hari ini. Cuma kita memutuskan untuk datang ke rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan pagi hari ini bagi setiap kita. Sedikit ya cerita ya. Kemarin kita setiap hari Sabtu ada corporate prayer ya untuk setiap jemaat dan builders. Dan saya ada dalam kondisi yang kurang enak badan. Jadi saya udah izin sama pastor, para leaders untuk saya skip dulu corporate prayer ya. Pastor saya izin dulu, saya butuh istirahat pastor. Saya butuh istirahat karena lagi gak enak badan supaya besok saya bisa melayani dengan luar biasa gitu ya. Tapi pada saat itu pagi saya minta izin, kemudian menjelang siang kayak Roh Kudus tuh mengingatkan saya bahwa saat kamu menghindar sesuatu sebenarnya Tuhan punya berkat di depan kamu di situ. Jadi saya diingatkan, oke Tuhan, memang badanku lemah, tapi rohku tetap menyala-nyala dan aku rindu untuk berdoa bersama-sama secara korporat. Dan saya percaya saat kita berdoa
bersama-sama, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan saya memutuskan kemarin untuk datang ke corporate prayer dan saya nggak rugi banget. Kemarin di corporate prayer luar biasa banget hadirat Tuhan. Luar biasa banget, kita sama-sama menyembah, kita sama-sama dikuatkan. Dan kita kembali diingatkan oleh janji-janjinya Tuhan dalam hidup kita. So, kalau Tuhan mengingatkan kita untuk datang ke home, ke corporate prayer, ke TBN, ke ibadah, cobalah untuk taat. Cobalah untuk tidak cari-cari alasan untuk kita menghindar dari ibadah-ibadah. Ya, amin, amin. Itu prolog sedikit ya. Oke, kita masuk ke tema pembelajaran kita di bulan Maret masih mengenai penggenapan janji Tuhan. Tentang janji Tuhan. Pasti Tuhan punya janji bagi setiap kita semua ya. Secara pribadi, secara keluarga, maupun secara corporate, secara gereja. Tuhan pasti punya janji di hidup kita masing-masing. Apakah itu janjinya tentang jodoh atau pasangan hidup. Di sini ada yang masih single, boleh angkat tangan? Aduh malu-malu Nah, pasti sedang menunggu janjinya Tuhan ya. Yang tertawa sumringah saya tahu. Mungkin itu juga janji tentang kesembuhan, janji pemulihan pernikahan, pemulihan hubungan, atau janji mendapatkan keturunan, janji mendapatkan pekerjaan, janji Tuhan akan sekolah, akan karir, janji Tuhan untuk memberikan rumah, janji Tuhan di dalam pelayanan. Mungkin di dalam pelayanan Tuhan berjanji ya, mungkin di sini ada home leader ya. Tuhan kok home saya begini-begini aja sih, kok nggak nambah-nambah jiwanya. Tetaplah setia, pegang janji Tuhan di dalam pelayanan kita. Kalau kita setia, Tuhan pasti menggenapi rencananya dalam hidup kita. Di dalam pelayanan kita, tetap berkomitmen pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, dan lain sebagainya ya. Segala hal yang kita terima secara pribadi tentang janji Tuhan yang mungkin kita terima di dalam waktu kita pribadi atau di dalam ibadah seperti ini atau di dalam home, Tuhan berbicara secara pribadi. Nah, sambil menunggu penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, artinya kita masuk kepada waiting season atau masa penantian penggenapan janji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini ada di dalam waiting season. Ya, sama, ada nggak yang sama kayak saya? Saat ini ada di dalam waiting season, sedang menunggu janjinya Tuhan digenapi dalam hidup saya. Karena kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah belajar dari beberapa minggu yang lalu bahwa janjinya Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia yang berjanji adalah setia. Karena itu kita juga menanti dengan ekspektasi. Kita punya ekspektasi dengan janji Tuhan. Ekspektasi bahwa Tuhan yang berjanji pasti menggenapinya. Amin, amin. Nah, judul dari sermon pagi hari ini adalah Exceed Expectation atau melebihi ekspektasi. Dari minggu pertama dan kedua kita sudah banyak diberkati dengan pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Andri di minggu pertama dan Pastor Daniel di minggu kedua tentang penggenapan janji Tuhan. Dan benang merah yang dapat kita tarik dari minggu 1 dan 2 adalah
kesetiaan, dan ketaatan. Bagi saya pribadi ya, ini yang sangat berbicara buat saya. Kesetiaan dan ketaatan. Nah pagi hari ini, saya mau mengajak saudara untuk belajar dari satu tokoh yang tercatat di dalam Alkitab. Seorang tokoh wanita yang bernama Ruth. Ada yang namanya Ruth gak di sini? Saya tahu ada deh. Ya, kita akan belajar dari story of Ruth. Kita akan baca dari Ruth 1 sampai 22. I know panjang ya, tapi gak apa-apa ya kita baca sama-sama supaya kita dapat gambaran awalnya ya bagaimana kisahnya Ruth ini. Ruth 1 ayat 1 sampai 22. Saya bacakan ya. Pada zaman para hakim memerintah Israel, bencana kelaparan, saya ambil dari versi terjemahan sederhana Indonesia supaya kita dapat mendapatkan pengertian yang lebih relate dengan kata-kata sehari-harinya kita ya. Ya. Pada zaman para hakim memerintah Israel, bencana kelaparan melanda seluruh daerah itu. Lalu seorang laki-laki bernama Elimelek berpindah dari kampung halamannya yaitu Bethlehem di wilayah Yehuda ke salah satu daerah di negeri Moab. Bersama dengan istrinya dan kedua anak laki-laki mereka. Istrinya bernama Naomi, kedua anak mereka bernama Mahlon dan Kilion. Mereka berasal dari suku Efrata yang tinggal di daerah Bethlehem di wilayah Yehuda. Mereka berencana menetap sementara waktu di negeri Moab. Jadi saat mereka pindah di Israel itu sedang terjadi kekeringan dan kelaparan. Jadi pada saat itu belum ada raja yang memerintah di Israel. Kemudian mereka pindah ke negeri yang namanya Moab. Perlu kita tahu negeri Moab adalah negeri yang tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa, Allah lain. Mereka pindah ke sana. Ayat ketiga, kemudian Elimelek meninggal dunia, meninggalkan Naomi dan kedua anak laki-lakinya. Lalu kedua anaknya menikah dengan dua perempuan yang berasal dari Moab. Nama kedua perempuan ini adalah Orpa dan Ruth. Tetapi kurang lebih 10 tahun kemudian, ini tragis banget ya, Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia. Akhirnya Naomi ditinggal seorang diri. Ketika Naomi masih berada di Moab, dia mendengar berita bahwa Tuhan sudah memberkati Israel, yaitu umat pilihan ya di daerah Yehuda dengan hasil panen yang baik. Jadi Israel sudah makmur kembali, hasil panen sudah ada kembali. Maka Naomi putuskan untuk meninggalkan daerah perbukitan Moab dan kembali ke negerinya. Kedua menantunya juga memutuskan untuk pergi bersama ibu mertua mereka. Dalam perjalanan dari tempat tinggal mereka selama di Moab, di negeri Naomi, di desa Naomi di daerah Yehuda. Naomi berkata kepada kedua menantunya ya, Orpa sama Ruth, kamu berdua pulang ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan membalas kebaikanmu kepadaku dan kepada kedua anakku ketika mereka masih hidup sebagai suamimu. Dan semoga Tuhan memberkatimu untuk bisa menjalani kehidupan, kembali hidup tentram bersama suami baru. Lalu dia mencium kedua menantunya dan mereka bertiga mulai menangis dan meratap. Orpa dan Ruth berkata, tidak, kami akan ikut bersamamu kembali kepada keluargamu. Tetapi Naomi menjawab, mengapa kamu mau pulang bersamaku? Tidak mungkin aku melahirkan dua anak laki-laki untuk menggantikan suamimu yang sudah meninggal. Pulanglah ke rumah orang tuamu masing-masing karena aku sudah terlalu tua untuk menikah lagi dan melahirkan dua anak laki-laki untuk menggantikan suamimu. Percuma saja kalau kamu berdua mengharapkanku untuk melahirkan pengganti suamimu.
Sekalipun malam ini aku menikah dengan suami baru, tidak mungkin aku melahirkan lagi. Lebih baik keluargamu mencari suami baru daripada kamu tetap menderita bersamaku dalam keadaan yang sangat sulit dan pahit. Karena ternyata Tuhan sudah meninggalkan aku. Sedih banget ya Naomi. Mereka pun menangis lagi dan meratap. Lalu Orpa mencium mertuanya, minta pamit, jadi akhirnya Orpa mau pergi. Minta pamit dan berangkat. Sedangkan Ruth tetap memeluk ibu mertuanya itu. Kata Naomi kepadanya, lihatlah kakak iparmu sudah pulang kepada keluarganya dan akan kembali menyembah berhala mereka. Kamu pun harus melakukan hal yang sama. Tetapi jawab Ruth, janganlah, ini luar biasa, janganlah menyuruhku untuk meninggalkanmu. Kemana ibu pergi, aku pun pergi. Di mana ibu tinggal, di situ pun aku akan tinggal. Bangsamu menjadi bangsaku dan Allahmu menjadi Allahku. Dan di mana ibu meninggal, di situ pun aku akan meninggal dan dikubur. Aku memohon kepada Tuhan untuk menghukumku kalau aku tidak menepati janjiku ini. Hanya kematian yang akan memisahkan kita berdua. Karena Naomi melihat bahwa Ruth tetap bertekad, ini anak keras kepala banget dah gitu ya. Naomi melihat Ruth tetap bertekad tidak mau mengubah keputusan untuk ikut bersamanya, maka dia berhenti menyuruhnya untuk ya udah nyerah deh Naomi, ya udahlah ikut aku aja gitu ya. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh penduduk menjadi gempar. Perempuan-perempuan bertanya, benarkah dia ini Naomi? Naomi menjawab, jangan memanggil saya Naomi, tetapi panggil saya Mara atau pahit. Sebab yang Maha Kuasa sudah membuat hidup saya sangat pahit. Ketika saya pergi dari tempat ini, saya puas dengan apa yang saya miliki, kata Naomi. Tapi sekarang Tuhan membawa saya pulang dengan tangan kosong. Jadi untuk apa kalian menyapa saya dengan nama saya yang pertama itu? Karena Tuhan yang Maha Kuasa sendiri sudah menimpakan kesengsaraan kepada saya dan membuat hidup saya pahit. Demikianlah kisah kepulangan Naomi dari negeri Moab bersama Ruth, menantunya yang berasal dari Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada awal musim panen jelai. Jelai ini gandum atau barley, kalau kita tahu sekarang ya. Saya dorong untuk kita semua baca keseluruhan kitab Ruth. Hanya 4 pasal, tapi luar biasa. Saya berdoa pada saat Anda membaca di waktu pribadi Anda, Tuhan berbicara sesuatu. Mungkin setelah itu bisa share di home masing-masing apa yang saudara dapat di kitab Ruth ini. Saya lanjutkan ceritanya sedikit. Saya nggak baca keseluruhan 4 pasal, kita nggak cukup waktunya. Jadi saya cerita secara singkat ya. Mohon kesabarannya, jangan ngantuk ya please. Ya. Jadi cerita singkat tentang Ruth, dia itu adalah seorang wanita asal Moab. Menantu Naomi ya, suaminya udah meninggal. Dan saat Naomi ingin kembali ke Israel, Ruth bersikeras untuk tetap ikut. Ruth gak kembali ke bangsanya, Ruth gak kembali kepada berhala. Tapi Ruth ikut dengan Naomi ke tempat yang tidak familiar buat dia. Dia keluar dari kenyamanannya, dia memutuskan untuk setia dan loyal kepada mertuanya dan masuk ke tanah Israel. Walk into the unknown. Masuk kepada sesuatu yang dia tidak tahu sama sekali. Masuk ke negeri di mana dia adalah orang asing. Kemudian di pasal 2 diceritakan saat mereka berdua kembali ke Bethlehem itu pada saat musim panen. Dan Ruth minta izin ke Naomi untuk pergi ke salah satu ladang untuk memungut jelai atau barley yang tercecer. Jadi di Israel itu ada satu aturan pemilik dan pekerja di ladang, pemilik dan pekerja itu harus membiarkan jelai atau gandum yang jatuh tercecer dan tidak boleh dipungut lagi. Nggak boleh dipungut oleh pekerja atau pemilik ladang. Karena jelai yang jatuh itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Supaya mereka bisa memungutnya. Supaya mereka punya makanan. Ya. Nah,
Ternyata ladang tempat Rut memungut jelai tadi adalah ladangnya milik Boas. Nah, siapa sih Boas? Nanti ya, yuk kita dengerin lagi. Boas ini adalah anggota keluarga dari Elimelek. Jadi suaminya Naomi yang tadi udah meninggal di Moab tadi ya. Jadi saat Rut ini sedang memungut bulir-bulir jelai, ternyata dia diperhatikan oleh mandor di ladangnya Boas. Si mandor ini melihat Rut ini sangat rajin. Rajin banget katanya si mandor. Rut itu datang pagi-pagi banget, bekerja keras tanpa henti dan istirahatnya cuma bentar, lalu lanjut sibuk bekerja lagi. Pagi-pagi sekali dia udah tiba di ladangnya Boas, bekerja tanpa henti, istirahat cuma bentar, terus lanjut kerja lagi sampai selesai waktu masa kerja. Aduh, jadi malu ya sama Kakak Rut. Kadang kita kalau masuk kerja on time enggak? Before time enggak? Aduh, jadi malu ya sama Kakak Rut. Kalau sudah istirahat, selesai istirahat, langsung kerja enggak? Masih scroll enggak? Atau ngulur-ngulur waktu enggak? Jadi malu sama Kakak Rut, pas sudah waktunya pulang kerja langsung tenggo enggak? Atau extra mile? Ya, jadi balik lagi ya kita cerita. Apa yang dikerjakan Rut tadi ini diceritakan oleh si mandor yang ternyata memperhatikan Rut ini ke Boas, pemilik ladang. Si kakak Rut ini lagi kasih contoh buat kita. Kadang promosi yang paling jitu adalah bekerja dengan baik, rajin, jujur, dan excellent. Bukan cuma pas ada bos baru kelihatan kerja. Bukan ngecap panjang lebar di CV padahal copy paste. Kalau kita bekerja seperti kita sedang melayani Tuhan, promosi Tuhan yang atur, amin. Promosi datangnya dari Tuhan, amin. Ya, singkat cerita, mendengar cerita dari mandor, ada favor untuk Rut. Jelas lah ya orang rajin, excellent bekerja, pasti ada favor. Ada kemurahan. Boas mengizinkan Rut untuk memungut bulir jelai di ladangnya. Bahkan dia bilang sama Rut, kamu gak usah ke ladang yang lain. Kamu tetap di ladang ini aja. Tetap memungut bulir-bulir jelai yang jatuh. Bahkan Rut itu boleh mengambil minum bersama pekerjanya. Dan saat makan siang dia ajak lunch bareng sama Boas dan pekerja-pekerjanya. Padahal di situ dia hanya orang miskin yang boleh memungut bulir-bulir jelai. Namun melihat apa yang dia kerjakan, bagaimana dia excellent, bagaimana dia extra mile, bagaimana dia rajin, dia mendapatkan favor. Bahkan ada yang menarik ya. Boas suruh pekerja-pekerjanya untuk dengan sengaja menjatuhkan bulir-bulir itu supaya Rut dengan mudahnya untuk bisa ngambil bulir. Dia gak perlu cari-cari, dia pekerjanya dengan sengaja jatuh-jatuhin gitu supaya dia dengan mudah untuk mengambil bulir-bulir itu. Baik banget ya Pak Boas ini. Tipe bos idaman banget ya. Nah, di pasal-pasal selanjutnya, Rut cerita ke Naomi bahwa dia memungut jelai di ladang dan dia cerita tentang kebaikan pemilik ladang dan namanya itu Boas. Nah, Naomi bilang, loh Boas itu keluarga kita. Dia itu kerabat dekatnya kita. Boas itu adalah salah satu penebus keluarga kita. Apa itu penebus? Jadi ternyata Boas ini adalah keluarga dari Elimelek. Dan di Israel menurut hukum Musa,
Ada istilahnya penebus atau redeemer. Yaitu orang yang melepaskan atau menyelamatkan seseorang dengan membayar sejumlah harga. Menebus secara harafiah artinya membeli. Penebus anak saudara. Menurut hukum Musa adalah kerabat laki-laki yang punya tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan kerabatnya yang lagi kesulitan, yang hidupnya miskin, yang lagi dalam keadaan bahaya dan berkebutuhan. Ada itu di Imamat 25 ayat 25. Jika salah satu seorang di antara sesamamu orang Israel menjadi miskin dan menjual sebagian hartanya, maka kerabat terdekatnya harus datang dan menebus apa yang mereka jual. Luar biasa ya Tuhan ya. Jadi singkat cerita, atas arahan Naomi karena dia tahu bahwa ternyata pemilik ladang adalah kerabat dekatnya, keluarga dekatnya. Dan dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk menebus mereka. Jadi singkat cerita, atas arahan dari Naomi, Ruth mendekati Boas dan memintanya untuk bertindak atas nama dirinya dan Naomi sebagai penebus sanak mereka. Boas bersedia membeli properti mereka, menikahi Ruth. Ya, menikahi Ruth. Wow, saya dengar kata wow di sini. Dan menafkahi kedua wanita tersebut. Namun ada kerabat dekat yang berada di urutan pertama sebelum Boas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian si Boas ini pemilik ladang yang baik hati, cinta Tuhan, bos idaman banget. Meyakinkan Ruth bahwa dengan satu atau cara lain dia akan ditebus. Jadi kalau saudaranya ini yang urutan pertama itu ditawarkan terus dia gak mau, berarti Boas yang dapat ya. Bertanggung jawab untuk menebus. Dan ternyata si urutan pertama tidak bersedia. Ceritanya seru juga, jadi nanti baca aja ya. Jadi tanggung jawab itu jatuhlah ke Boas. Ya, si kerabat dekat urutan pertama gak mau untuk jadi penebus, jadi haknya diberikan kepada Boas dong. Happy ending dong. Keren kan? Ruth menikah dengan Boas dan diberkati Tuhan dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Cerita tentang Ruth ini, kalau kita dengar, ini adalah cerita yang sangat natural. Kita bisa sangat relate dengan kisahnya. Karena seperti kehidupan kita sehari-hari aja. Ruth bukanlah pahlawan yang gagah perkasa. Ruth bukanlah pahlawan yang mengalahkan beribu-ribu musuh. Di ceritanya tidak ada mujizat terjadi. Di ceritanya tidak ada laut terbelah. Tidak ada yang supranatural, semuanya natural. Tapi justru lewat keadaan yang natural ini, rencana supranatural Tuhan dijalankan, digenapi melalui kehidupan Ruth. Amin, amin. Seharusnya kita bisa relate dengan Ruth. Saat kita membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, saat kita melangkah, saat kita melakukan bagian kita, rencana Tuhan tergenapi. Janji Tuhan tergenapi. Di dalam cerita Ruth itu gak ada mujizat. Semuanya hal biasa, hal daily life. Tapi God's hand working behind the scene. Tangan Tuhan bekerja di balik layar. Ada Tuhan yang mengatur segalanya in every detail. Supaya apa? Divine purpose. Supaya tujuan ilahi yang sudah Tuhan rencanakan melalui hidup Ruth itu dapat terjadi. Tuhan punya rencana yang sangat besar dari seorang Ruth, nanti kita lihat. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Tuhan
punya rencana besar yang mau dia genapi melalui kehidupan saudara dan saya. And God using our daily life. Jadi jangan pandang enteng dengan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan sehari-hari. Karena yang sehari-hari itu Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya, untuk menggenapi rencananya. Kisah Rut tidak berhenti di sukacita menikah dengan Boas dan memiliki seorang putra bernama Obed. Sebelum lanjut ke sana, kita lihat dulu. Apa sih yang bisa kita teladani dari seorang Rut? Yang pertama, faithfulness, kesetiaan, loyalitas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Rut. Jangan menyuruhku untuk meninggalkanmu. Kemana ibu pergi, aku pun pergi. Di mana ibu tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku. Di mana ibu meninggal, di situ pun aku akan meninggal dan dikubur. Ini adalah bentuk kesetiaan dan loyalitas dari pribadi seorang Rut. Seorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Seorang dari Moab yang tadinya menyembah ilah-ilah lain. Karena apa? Karena Rut punya divine purpose di dalam hidupnya. Karena Tuhan sudah menentukan hidup Rut untuk dia pakai dengan luar biasa. Tuhan punya rencana besar melalui hidup Rut. Divine purpose, tujuan ilahi. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Sama seperti apa yang didapatkan oleh Rut. Dengan kesetiaannya, dengan loyalitasnya kepada Naomi, dia mendapatkan penghargaan dari Allah dan manusia. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia diterima dengan baik di Bethlehem. Karena apa? Karena kesetiaannya dan loyalitasnya kepada Naomi. Di masa penantian kita akan janji Tuhan, jadilah seperti Rut. Seorang yang setia, seorang yang loyal. Setialah kepada Tuhan. Mungkin kita ada dalam keadaan di mana janji Tuhan begitu gelap saat ini. Kita nggak lihat. Tuhan, aku nggak lihat. Tuhan berjanji, masa sih Tuhan? Kok aku nggak lihat ya? Setitik pun aku nggak lihat. Kita nggak lihat secercah harapan itu. Tapi tetaplah pegang janjinya. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Dia yang berjanji adalah setia. Maka sikap kita adalah berlakulah setia. Sama seperti Rut yang gak mau meninggalkan Naomi. Walaupun tentu baginya lebih mudah untuk dia kembali ke bangsanya, ke tempatnya yang nyaman, ke tempat yang familiar, namun dia tetap setia. Keputusan dia menentukan masa depannya. Walaupun dia masuk ke tanah di mana dia menjadi orang asing. But you know, faithfulness opens door. Kesetiaan membuka pintu-pintu. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Rut? Devoted and extra miles. Ya, Rut itu sangat setia kepada Naomi dan devoted. Devoted itu artinya deeper level of dedication. Sebuah level yang sangat dalam dari sebuah dedikasi. Rut, orang yang pekerja keras. Seperti yang sudah tadi kita ceritakan. Rut, orang yang mau untuk extra miles.
Mandor, ini yang perkataannya Mandor. Dialah perempuan muda asal Moab yang kembali dengan Naomi. Tadi pagi dia minta izin untuk mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai. Dia datang sangat pagi, bekerja keras dan hanya istirahat sejenak di pondok. Kemudian Rut bekerja sepanjang hari mengumpulkan jelai dan ketika mengirik hasil jelai itu dia mendapatkan 1 keranjang penuh. Kurang lebih 22 liter. Dia membawa pulang hasil irikan jelai dan memperlihatkan hasilnya kepada ibu mertuanya. Rut juga memberikan jelai panggang kelebihan dari makan siangnya tadi yang sama Boas. Dia sangat devoted. Berdedikasi tinggi kepada Naomi. Dia sangat setia dan dia mau melakukan ekstra mile. Di masa penantian penggenapan janji Tuhan, kita bukannya santai-santai menunggu janji Tuhan. Tuhan gak mau kita santai-santai aja nunggu janji Tuhan. Sama seperti Rut, bekerja, extra miles, lakukan bagian kita. Promosi-promosi Tuhan datang saat kita sedang sibuk melakukan bagian kita. Dan melakukannya dengan extra mile. Sama seperti tadi, Mandor mempromosikan Rut yang sedang bekerja keras kepada Boas. Dan apa yang kita lakukan? Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Devoted to God. Deeper level of dedication to God. Hidup ini untuk Tuhan, amin. Segala yang kita lakukan, apakah itu pekerjaan, studi, pelayanan, dan sebagainya yang menjadi bagian kita saat ini. Kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita lakukan extra mile. Kita lakukan bagian kita. Kita melangkah dengan iman. And that supernatural things, it's God's part. Dan bagian yang supranatural itu adalah bagiannya Tuhan. Tuhanlah yang bekerja di balik layar. Saat kita tidur pun Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggenapi janjinya di dalam hidup kita semua. Amin. Yang ketiga, the power of community's prayer. Di Rut 2 ayat 12. Jadi selama Rut ini kembali masuk ke Bethlehem bersama Naomi, Rut itu diterima dengan baik di Bethlehem. Dan dia dikelilingi oleh doa-doa komunitasnya. Dikelilingi oleh doa-doa dan berkat-berkat dari komunitasnya. Rut 2 ayat 12. Karena kemurahan hatimu itu, kiranya Tuhan membalas segala kerja kerasmu. Semoga Tuhan Allah Israel memberkatimu karena kamu sudah datang berlindung kepadanya. Kemudian di Rut 4 ayat 11 sampai 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu melalui perempuan muda ini. Ada doa lagi selanjutnya. Rut 4 ayat 14 sampai 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi bagi komunitasnya Naomi melihat seorang Rut
Mereka berkata, Naomi, kamu beruntung banget. Kamu beruntung banget punya menantu seorang Ruth. Dia sama seperti 7 anak laki-laki bagi kamu. Hanya 1 orang perempuan menantu. Dari doa-doa komunitasnya Naomi dan Ruth ini kita belajar. Di masa penantian, penggenapan janji Tuhan. Pastikan kita ada dan dikelilingi oleh komunitas atau orang-orang benar. Komunitas atau orang-orang benar. Merekalah yang akan menjaga kita. Merekalah yang akan mendoakan kita. Merekalah yang akan menopang kita. Sama seperti Ruth yang dikelilingi oleh God's people. Yang selalu berdoa bagi mereka. Selalu memberkati mereka. Mengucapkan berkat atas mereka. Karena kita tahu doa orang benar besar kuasanya. So, we need that support system. Saya undang tim PW untuk naik. Pastikan pada saat kita ada dalam masa penantian. Pastikan. Jangan keluar dari komunitasmu. Tetaplah ada di dalam komunitas orang benar. Tetaplah di mentoring. Tetaplah ada di dalam home. Tetaplah punya hubungan dengan gereja lokalmu. Tetaplah ada di tengah-tengah gereja lokalmu. We need that support system in the waiting season. We need that support system. So, God's plan is so much better than our plan. Amen. Ruth hanyalah seorang wanita Moab. Bangsa yang menyembah dewa-dewa dan Allah lain. Dia datang bukan dari bangsa pilihan Tuhan. Dia adalah orang asing. Namun Ruth adalah wanita yang setia kepada ibu mertuanya. Masuk ke bangsa yang mengenal dan menyembah Tuhan dan menjadikan Tuhannya Naomi sebagai Tuhannya juga. Dan Tuhan punya rencana besar bagi hidupnya. Divine purpose, melebihi ekspektasinya. Saudara tahu bahwa Ruth menjadi nenek moyang dari 2 raja besar Israel. Kita lihat ya keturunannya Ruth. Anak Ruth dan Boaz adalah Obed. Kemudian Obed melahirkan Isai. Kemudian Isai melahirkan Daud. Daud melahirkan Salomo. Kemudian Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yekonya, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Eliakin, Azor, Zadok, Ahim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf. Dan 1000 tahun kemudian di kota yang sama, Ruth datang sebagai orang asing yaitu Bethlehem. Lahirlah Juru Selamat, penebus seluruh umat manusia yaitu Yesus. God's plan is way bigger than our plan. Exceed our expectation. Melebihi ekspektasi kita. Ruth, dia datang sebagai orang asing. Dia mungkin tidak punya ekspektasi. Dia hanya mau setia kepada Naomi. Dia mau ikut dengan Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dia hanya devoted. Berdedikasi kepada Naomi, ibu mertuanya. Dan dia hanya melakukan bagian dia, bekerja, extra mile. Supaya apa? Supaya Naomi dan dia bisa makan. Tapi rencana Tuhan lebih besar dari rencananya Ruth dan Naomi. Siapa yang sangka hadirlah seorang Boaz. Seorang yang kaya raya,
pemilik lahan. Bahkan Ruth tidak ada rencana untuk merayu mungkin ya Boas, no? Dia hanya datang dan bekerja. Dan dia hanya taat kepada arahannya Naomi untuk mendatangi Boas. Siapa yang menyangka? Dia pun pasti tidak menyangka bahwa dia adalah nenek moyang dari dua raja Israel yang besar, Daud dan Salomo. Dia pasti tidak menyangka bahwa di garis keturunannya lahirlah penebus yang sejati. Penebus seluruh umat manusia, juru selamat melalui garis keturunannya. Penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita melebihi ekspektasi kita. Efesus 3 ayat 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Bagi dialah yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kalau kita lihat lagi ya perjalanan Ruth. Perjalanan hidup Ruth. Bagaimana perjalanan hidup seorang Ruth. Pasal 1 adalah titik terendah dalam hidupnya. Dia hancur, dia kehilangan, dia berduka. Dia mengalami titik paling rendah dalam hidupnya. Namun apa? Dia tetap setia, dia tetap mengabdi. Di pasal 2, dia bekerja, dia nggak santai-santai. Dia bekerja dan dia melakukannya dengan extra mile. Dan dia melayani dengan setia. Pasal 3, dia taat. Dia percaya dan dia berserah. Dia taat kepada Naomi. Dia dengar pada leadernya. Pasal 4. Penggenapan janji Tuhan. Dia ditebus, hidupnya dipulihkan. Dan ada sukacita. Perjalanan Ruth di dalam rencana Tuhan, identitasnya dipulihkan oleh Tuhan. Pertama, dia datang sebagai orang asing. Kedua, dia menganggap dirinya lebih rendah dari seorang pelayan. Kemudian karena dia bekerja dan extra mile, dia diangkat sebagai pekerja. Dan karena rencana Tuhan yang besar yang mau digenapi dalam hidupnya, dia sebagai istri seorang Boas. Tuhan memulihkan identitas Ruth. Jangan kaget saat kita dalam masa penantian, identitas kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan kita menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan, ada hal-hal yang mau Tuhan perbaiki dari hidup kita. Ada identitas kita yang mau dikupas oleh Tuhan. Sehingga kita sampai kepada identitas kita yang sebenarnya. Bahwa kita adalah anak Tuhan yang memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 40. Satu hal. Dari yang kita pelajari dari Ruth. Satu keputusan penting dari hidup Ruth menentukan masa depannya. Your decision today determines your future. Keputusan Anda, keputusan saudara hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa depan Anda. Bagaimana kalau seorang Ruth tadi memutuskan untuk kembali ke negerinya. Dia tidak masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan.
memutuskan sesuatu, tanya Tuhan dulu. Pastikan Tuhan terlibat dalam setiap keputusan kita. Karena keputusan kita hari ini akan menentukan bagaimana masa depan kita. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, semakin hari walaupun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan, semakin berjalan di dalam jalannya Tuhan, berjalan dalam kehendaknya Tuhan, kita itu tidak menjadi lemah. Kita itu justru semakin kuat. Seperti Raja Wali yang semakin hari semakin kuat terbang tinggi. Walaupun apa? Janji Tuhan belum tergenapi. Namun kita ada di dalam jalannya Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Satu ayat terakhir. Saya mau baca dari Roma 8 ayat 22 sampai 25. Versi The Message. Ya. All around us, we observe a pregnant creation. The difficult times of pain throughout the world are simply birth pangs atau sakit melahirkan. But it is not only around us, it is within us. The Spirit of God is arousing us within. We are also feeling the birth of pangs. These sterile and barren bodies of ours are yearning for full deliverance. That is why waiting does not diminish us any more than waiting diminishes a pregnant mother. We are enlarged in the waiting. We are enlarged in the waiting. We, of course, don't see what is enlarging in us. But the longer we wait, the larger we become. And the more joyful our expectancy. Dalam masa penantian, Tuhan mengerjakan enlargement dalam hidup kita. Luar biasa enggak Tuhan kita ini? Saat kita menantikan janji Tuhan, ada proses-proses enlargement yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sama seperti perempuan yang sedang hamil. Semakin bulan semakin besar, semakin besar. Tuhan sedang mengerjakan enlargement dalam hidup saudara dan saya. Di dalam masa penantian penggenapan janji Tuhan. Saya mau cerita satu hal, baru aja kejadian. Jadi minggu lalu saya dan suami sedang mencuci baju. Ya, jadi kita masukin baju di mesin cuci. Saya melihat tumpukan baju yang banyak. Saat masukin. Saya bilang stop. Sudah cukup itu, nanti kepenuhan mesin cucinya. Tapi kata suami saya, seharusnya belum. Coba kita timbang. Jadi di depan kami itu udah terlalu banyak. Tapi pada saat kami timbang, baru 3 kilo ternyata. Sedangkan kapasitas mesin cuci 8 kilo. Baju yang kami lihat itu baru 3 kilo ternyata. Padahal kapasitasnya 8 kilo. Di situ Tuhan bicara. Terkadang kita merasa kapasitas kita gak terlalu besar. Kita merasa, sudah dong, udah kebanyakan. Jangan kasih lagi ke aku, jangan lagi kasih. Aku udah kepenuhan, udah terlalu banyak yang aku terima. Padahal yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, kapasitas kita itu udah besar banget. Melebihi apa yang kita kira. Kita pikir
Apa yang kita terima itu sudah cukup. Padahal Tuhan sudah memperbesar kapasitas kita. Sehingga Tuhan bisa lebih banyak lagi mempercayakan banyak hal di dalam hidup kita. Jangan membatasi Tuhan. You know, Tuhanlah yang tahu kapasitas kita. Tuhanlah yang tahu seberapa banyak kita bisa menampung. Tuhanlah yang tahu seberapa banyak apa yang bisa kita kerjakan. Saat Tuhan mempercayakan, just take it. Karena kita tahu Tuhanlah yang tahu kapasitas kita. Amin. Amin. Belajar dari laundry. Dalam masa penantian, Tuhan terus memperbesar kita. So, berlakulah setia, berlakulah taat, extra mile, dan tetap ada di dalam komunitas yang benar. Nantikan penggenapan janji Tuhan. Nantikan Tuhan menggenapi tujuan ilahi dalam hidup kita. The divine purpose. Masing-masing kita punya divine purpose. Jangan bilang hidup aku biasa-biasa aja Tuhan. No, Tuhan mau pakai saudara. Tuhan punya divine purpose dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kuasanya itu dahsyat. Kita punya Tuhan yang janjinya setia. Kita punya Tuhan yang berjanji ya dan amin. Saya tutup dengan satu cerita. Jadi minggu lalu saat kami TBN, tim building night buat para builders di sini. Pastor Daniel membagikan tentang janji Tuhan. Kemudian Pastor Daniel bertanya kepada setiap builders yang hadir. Coba kalian pikirkan dan ingat masing-masing. Apa janji Tuhan dalam hidup kalian masing-masing yang mungkin saat ini belum digenapi. Atau mungkin sudah kalian lupakan. Saat itu, satu janji Tuhan dalam hidup kami yang mungkin sudah kami lupakan, tiba-tiba pop up. Saya tanya sama suami, dia juga ngeri dengernya. Namun saat doa, satu kalimat yang Tuhan tanyakan kepada saya. Kurang besarkah aku buat kamu? Kurangkah kuasaku dalam hidupmu? Kurang besarkah aku buat kamu? Kurangkah kuasaku untuk hidupmu? Masakan kamu tidak percaya bahwa janjiku adalah ya dan amin? Masakan kamu mengukur kuasaku dan kebesaranku dengan apa yang bisa kamu pikirkan? Di situ saya nangis. Wow. Kemudian saat berdoa, Tuhan, saya bilang, Tuhan saya minta konfirmasi. Tuhan, saya mau diam, saya mau dengerin suara Tuhan. Tuhan bicara sama saya. Dan saat itu saya nggak dapin apa-apa. Tuhan diam. Namun saat saya pikir Tuhan diam, tiba-tiba selesai doa, seorang saudari kami, di sini Lamria, saya izin cerita ya. Lamria, saya balik belakang, dia udah ngeliatin saya. Kayak mau ngomong sesuatu gitu. Tapi dia ragu, dia takut salah. Namun dia taat. Sebelum kami pulang, dia menghampiri saya. Dia bilang, Kak, aku mau taat sama Tuhan. Oh
Ya gimana? Aku mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan ke aku. Saya kaget kan, waduh kenapa nih ya gitu. Soalnya kami satu pelayanan gitu kan. Ini tentang pelayanan atau gimana? Tapi pada saat dia sampaikan dia bilang, Tuhan bilang sama aku, sampaikan ke Kak Nancy dan Bang Niko. Bahwa hal ini akan diberikan. You know Lamria gak tahu tentang ini. Dia gak tahu. Bahkan spesifik. Ada yang Tuhan sampaikan buat Bang Niko. Melalui Lamria. Apa yang tadi saya pikir Tuhan tidak bicara. Apa yang tadi saya pikir Tuhan tidak konfirmasi. Tuhan konfirmasi. Melalui beberapa orang yang duduk di belakang saya. Yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Saya tahu itu datang dari Tuhan. Saya percaya itu datang dari Tuhan. Bahkan saat dia menceritakannya dia sampai nangis. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan dia adalah setia untuk menggenapinya. Apakah kita mau menjadi bagian yang mengerjakan bersama-sama Tuhan penggenapan janji Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang mau melangkah dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi? Amin. God's plan in your life exceeds your expectation. Melebihi ekspektasi kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Yang mampu melakukan lebih dari apa yang mampu kita pikirkan.